yang memang dikenalnya dia belak-belakan nih kalau ditanya gitu, siapa artis yang pernah kesini, siapa politikus yang pernah kesini, dia belak-belakan. Akhirnya kita janjian sama kuncen itu, nungguin. Salah paham atau yang disalahpahami masyarakat selama ini itu seperti apa ternyata? Kalau waktu ke sana Mas, penelusuran yang bikin Mas Marcel kaget apa selain itu? Waktu itu masih yang foto-foto tuh gimana? Oh iya, nah di situ ada foto kain kafan, terus dililit-lilit gitu, ada foto sayanya. Nemu? Iya, ada YouTuber iya. nemu. Wah, ini jangan-jangan kuncen-kuncen sini atau dukun-dukun sini nih. Gara-gara pesulap merah kemarin bongkar Gunung Kawi, sebenarnya nggak ada pesugihan, dia disantet nih di sini gitu. Beneran ada pesugihan nggak sih gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di podcast obrolan santai, dan pada kesempatan kali ini, malam hari ini salah satu momen yang saya tunggu-tunggu ya, karena saya mengikuti beliau ini. Dan saya dukung aksi beliau karena sangat luar biasa. Dan yang tamu yang datang pada kali ini saya ngobrol 2 kali gitu ya. Kesempatan kedua kali, dan memang idola saya juga yang nggak lama ini datang ke salah satu tempat yang diduga digunakan untuk pesugihan. Kalau dengar katanya pasti langsung ngenya kemana, yaitu ke Gunung Kawi gitu. Tapi sebelum kita memasuki, kita belum ngobrol yang saya sudah sangat antusias ya ketika saya baca ini, wah kedatangan beliau ini tadi itu. Tetap dukung podcast obrolan santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Nah, kita sudah kedatangan yaitu Mas Marcel. Ya, hari Sulap merah. Assalamualaikum. Makasih banyak loh Mas. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam Mas. Ini gimana kabarnya Mas? Kabar alhamdulillah sangat baik dan bahagia. Iya. Alhamdulillah. Apalagi alhamdulillah baik juga gitu. Terus gimana Mas Marcel kemarin ini oleh-olehnya? Oleh Gunung Kawi ya? Iya, tadi. Nggak bawa apa-apa, di sana bawa baju kotor doang. Di sana tuh yang paling enak sebenarnya nasi sama telur ceploknya, karena adem juga kan. Dingin ya. Iya, dingin gitu. Jadi ya Hujan. tempat refreshing lah, jajan-jajan di sana kan, ada tukang bakso juga Iya. gitu. Yang paling terkenal kan ini ya apa? Bakwan Kawi. Bakwan Kawi, oh iya, sama ubi ya. Ubi, iya kan, iya. ubi Kawi, iya Ubi benar. Kawi, iya. Iya betul. Iya, sebenarnya ini Mas, waktu itu kenapa pertanyaan saya, Mas Marcel kemudian memutuskan untuk datang ke Gunung Kawi? Jadi sebenarnya kan pembahasan pesugihan itu udah sering banget kayak ditanyain sama teman-teman YouTuber di podcast-podcast lainnya ya. Terus karena saya banyak bahas pesugihan itu sebenarnya nggak berdampak, nggak ada efeknya, itu pembodohan. Terus akhirnya banyak yang nge-request, "Bang, kalau Gunung Kawi sama Gunung Kemukus gimana?" gitu. Banyak tuh. Nah, dari sekian banyak request pesugihan, kan ada pesugihan kancut yang naruin celana dalam, Misal BH di dan semacam makanan itu, Betul. bakso itu ya, misal Iya. katanya itu. Kan ada pesugihan macam-macam nih. Iya, iya. Terbanyak itu yang di request adalah Gunung Kawi pada saat itu. Nah, saya mikir emang ada apa sih? Saya penasaran juga. Saya akhirnya cari tahu tentang Gunung Kawi. Oh, ternyata di sana memang cuma doa-doa doang gitu. Akhirnya dateng lah gitu. Diajakin sama YouTuber teman-teman YouTuber explore lain. Ayo ke sana yuk, bareng-bareng. Ayo. Gas, ya udah jalan gitu sebenarnya. Berdasarkan request netizen. Jadi yang ngarahin ya. Betul, yang ngarahin. Untuk bahas di sana beneran ada pesugihan nggak sih gitu. Iya, lah Mas sebelum berangkat itu ekspektasinya apa? Yang nanti akan ditemukan kira-kira di sana gitu, yang mau dibongkar nih. Oh iya, ekspektasi saya adalah meluruskan ya umat Islam ya jangan menjalankan ritual di luar ajaran agama Islam. Sebenarnya tujuannya itu sebenarnya. Dan menggeser orang-orang umat Islam ini balik ke kepercayaan Islam lagi yang asli. Kayak contohnya dalam Islam kan pesugihan di Islam ya. Itu kan kayak sedekah diajarinnya kan. Sedekah maka Allah akan kali lipatkan seperti biji yang ditanam lalu melahirkan buah dan semacamnya 10 sampai 700 kali lipat gitu. Terus berbakti kepada kedua orang tua. Terus juga umroh dan haji. Allah akan menghilangkan kemiskinan dan semacamnya. Nah, ini ajaran Islam udah ada. Kenapa harus menjalankan ajaran yang di luar Islam? Itu sebenarnya tujuannya. Tujuannya untuk membongkar Gunung Kawi itu sebenarnya adalah tempat adat kepercayaan kejawen lah gitu. Iya, dan tempat bersejarah ya sebenarnya. Iya, tempat bersejarah benar. Kan kita bahas sih Mas, sejarahnya seperti apa nanti ya. Boleh. Ini Om Hao kan ahlinya nih, ahli di dunia sejarahnya nih, betul. Mas nanti udah tak siapin literatur ini nanti Mas. Iya, data-datanya ya. Iya. Nah, ketika sampai sana Mas, waktu pertama kali sampai ini Gunung Kawi itu, kan pertama tentunya ke Malang dulu nih. Iya, sempat betul. Mas saya tanya-tanya, Gunung Kawi apa itu? Iya betul, saya tanya ke teman-teman warga-warga di Malang gitu kan.
Nah mereka sih nggak percaya, rata-rata orang Malang ya nggak percaya, dan kayaknya nggak mungkin ada lah orang yang pesugihan terus pulang-pulang kaya raya gitu. Mereka juga nggak percaya, dan mereka sempet percaya terhadap isu-isu yang mengerikan tentang pesugihan gitu. Kayak misalkan harus tumbalin lah, pakai anak misalnya. iya, harus ngasih sajian AWE ribet gitu. Jadi mereka mikirnya ya udah mendingan kerja rasional, doa gitu. Kalau orang-orang Malang, akhirnya ya berangkatlah ke Gunung Kawinya nih, naik mobil waktu itu kan, nyewa mobil. Sampai sana sebenarnya saya tutup-tutupan mau kan, biar nggak merah-merah gini juga. Nggak merah-merah. Kan nonton Mas. Khawatir iya. Iya. Kalau merah-merah gini, khawatir orang-orang sana ngelihat saya Iya. dan kenal, terus mereka nggak terbuka banget gitu. Iya. Makanya saya tutup-tutup biar apa yang saya tanyakan dia nggak ditutup-tutupin gitu, biar ngebongkar aja. Iya. Gitu. Iya kan nyamar ya Mas ya. Iya nyamar sebenarnya, biar informasinya bisa keluar semua gitu lah. Ya, nah ini ketika tadi menggali informasi ya Mas ya, ketika sampai di Gunung Kawi ya, pas awal tuh, misal menginjak kaki di Gunung Kawi, yang Mas rasakan apa? Yang lihat waktu itu, misalkan lihat ada peziarah, warga sana, masyarakat itu seperti apa? Banyak kuncennya yang duduk, nungguin di kayak warung kayak gitu, gitu. Terus juga banyak kabut, kebetulan pada saat itu memang lagi banyak kabut dan itu jarang katanya, banyak kabut di sana gitu kan. Terus pedagang-pedagang waktu itu sih pengunjung kayak yang doanya sepi ya, nggak terlalu banyak mobil, cuma ada 1 atau 2 mobil gitulah, gitu. Nah jadi di sana yang paling mencolok adalah pakaian kuncen-kuncennya yang lagi pada nungguin. Cuma kan kita salah satu YouTuber explore itu ada yang kenal sama kuncennya, yang memang dikenalnya dia belak-belakan nih kalau ditanya. Gitu, siapa artis yang pernah kesini, siapa politikus yang pernah kesini, dia belak-belakan. Akhirnya kita janjian sama kuncen itu, nungguin, gitu, nungguin di warung, dateng, baru dah kita tanya-tanya, Ngobrol-ngobrol itu ngobrol-ngobrol, dan memang nggak ditutup-tutupin sama dia, apa adanya. apa adanya. Tapi memang banyak yang bilang kan di kolom komentar ketika saya upload tuh, Om Hao, di kolom komentar itu banyak yang bilang, bos saya kesana, sekarang udah usahanya bangkrut gitu. Karena ketika kesana diduitin untuk syarat ritualnya, terus syaratnya 14 kali ritual, jadi ditawarin untuk dijokiin. Jadi daripada bolak-balik ke sini, dijokiin sama si kuncennya, tinggal transfer aja. Yang mainin Sebulan. kuncennya? Iya. Tapi saya nggak ketemu kuncen yang ini nih. Yang kuncen joki? Yang ngomong joki ini. Yang kuncen saya temui, dia bilang nggak ada uang, nggak ada bayar apapun di sini gitu. Tapi di komentar saya tuh banyak yang mengaku kayak gitu. Mengaku bosnya kesana, usahanya bangkrut, malah keluar duit lagi, tambahan gitu. Nggak ada hasilnya gitu. Nah, oknumnya ini yang saya belum menemukan. Yang ngeduitinnya gimana caranya di sana gitu. Gitu sih. Berarti ya Mas ya, memang ada sesuatu hal yang itu dihasilkan menjadi uang ya, secara ini ya. Menurut kolom komentar begitu, iya. Untuk ada yang ini. Menurut kolom komentarnya ya ada yang menjadikan itu ritualnya jadi duit. Mungkin kayak tour guide-nya kali ya. Iya, yang bayar ngarang-ngarahin ya. Iya, yang ngarang-ngarahin. Terus mungkin juga kan kesana nggak mungkin orang tiba-tiba udah bawa dupa sama kembang gitu. Nah mungkin itu yang diperjualbelikan juga, dupa dan kembangnya. Kalau untuk kayak syukuran-syukuran gitu nggak diceritakan sih. Katanya kalau menurut kuncen yang saya wawancarain, syukuran itu boleh dilakukan kalau udah berhasil. Misalkan saya mau penghasilan 1 miliar, nanti syukuran di sini saya mau potong sapi. Nah kalau udah penghasilan 1 miliar per bulan, dia wajib datang ke situ. Kayak nazar ya Mas? Iya nazar benar. Sebenarnya kan itu nazar aja. Betul. Iya nazar ya. Iya betul. Iya. Kalau menurut Mas sendiri yang ini Mas, salah paham atau yang disalahpahami masyarakat selama ini itu seperti apa ternyata? Nah dari pengamatannya Mas Marcel, kan ini ibarat kata riset nih. Kalau riset, saya melihatnya kan riset pengamatan langsung ke lokasi ya, studi kasus ya. Itu apa Mas Marcel yang ditemukan, temuannya? Yang saya temukan memang masyarakat menganggapnya di Gunung Kawi itu kayak ada patung-patung jin-jin kayak gitu, terus nyembah jin, terus pulang-pulang bisa langsung kaya gitu. Jadi kayak seolah-olah nyembah setan lah gitu. Masyarakat ngiranya kan gitu kan, pesugihan tuh. Nah ternyata ketika saya ke sana, ya itu kepercayaan umat Kejawen, tempat ziarahnya umat Kejawen doang ya. Karena ada tokoh Kejawen yang dimakamkan di sana, dan si kuncennya juga menjelaskan ziarahnya di sini nggak minta-minta ke makam ya, gitu. Nggak minta-minta ke makam, jadi mendoakan orang yang ada di makam sambil doa ke Tuhan di sebelah makamnya atau di dekat makam sana. Adapun dupa sama kembang 3 rupanya itu
kayak syarat kepercayaan kejawen, karena menurut kebetulan temanku ada orang kejawen juga kan. Kalau doa pakai dupa tuh kenapa harus pakai dupa? Filosofinya kata-kata yang kita ucapkan terbawa oleh asap naik ke atas menuju Tuhan sehingga lebih mudah dikabulkan. Nah itu kan kepercayaan kejawen maksudku. Jadi ya nggak masalah, kita harus menghormati kepercayaan tersebut, nggak boleh mendiskreditkan. Nah banyak orang-orang Indonesia malah mungkin ada umat kejawen yang ke Gunung Kawi memang pengen doa seperti itu kan, ziarah. Coba bayangin kalau misalnya liburan si orang ini ditanya kemana, ke Gunung Kawi, pasti kan konotasinya udah negatif banget. Wah pasti numbalin siapa, padahal nggak ada. Kuncen yang saya wawancarain juga nggak percaya tentang tumbal-tumbalan, nggak percaya tumbal-tumbalan, dia menyatakan nggak ada tumbal-tumbalan di sini gitu. Jadi ya itu sih yang masyarakat salah tangkap, adalah seolah-olah Gunung Kawi beneran pesugihan yang efektif banget lah, pulang dasarnya kaya gitu seolah-olah. Padahal nggak pernah ada. Gitu, aneh banget deh. Iya mas, saya pernah ziarah ke sana ya. Pernah secara tidak sengaja juga yang di Pesarian yang ada pohon Dewan Daru, terus sempat kejatuhan juga. Nah ketika kejatuhan tuh memang ada orang yang saya sebut mungkin oknum yang memanfaatkan. Boleh itu diambil, bilang gitu. Saya masih ingat, boleh itu nanti buahnya diambil, tapi ada syarat bayar 3 juta. Ini pengalaman saya mas. Waduh, saya belum pernah ke Pesariannya tuh. Iya, jadi memang ada pohon mas, ada pohon Dewan Daru di situ. Jadi ada buahnya, dan konon ceritanya ya mas ya, kalau orang yang kejatuhan itu dapat beruntung. Ya mungkin kalau saya pahami, ketika saya berdoa dijabahi sama Yang Maha Kuasa. Jadi sebagai simbol aja kan ya. Betul. Tapi waktu itu memang ada seseorang yang menyamperin. Itu boleh diambil, boleh dibawa pulang. Tapi nanti ada syaratnya, bayarnya 3 juta. Kalau potong ini mas, kambing. Sama potong kambing? Itu 3 juta udah berikut biaya kambing atau? Ada sendiri kayaknya. Tapi saya waktu itu 3 juta itu langsung Pak, saya dikasih tahu gitu. Tapi dijelas-jelasin dulu mas sebelumnya. Berarti aneh banget ya? Berarti kalau ada orang ke sana diperhatiin banget, dia kejatuhan nggak nih? Iya. Atau jangan-jangan itu ditimpuk sama dia nggak sih? Kalau itu saya ngelihatnya langsung mas soalnya. Karena saya ngeliat ke atas, itu, nah ini nanti soal timpuk saya ceritain. Jadi pohonnya itu kan berbuah, itu memang lepas. Dari kan kayak ceri itu loh mas. Dewan Daru itu kayak ceri, itu memang lepas jatuh. Di depan saya memang jatuh. Di depan begitu dek. Saya sama teman, jadi dia jatuh di gendeng, terus lari tuk jatuh. Saya ambil gitu. Terus ini nanti kalau mau dibawa intinya itu. Tapi saya juga mendengar cerita bahwa banyak sekali orang yang tidur di bawah itu, duduk-duduk. Berharap dijatuhin itu? Jatuh. Nah ini yang dimanfaatkan mas akhirnya. Kadang ada yang sengaja ngelempar. Iya kan, bener kan? Ada yang benar. Iya. Si kuncennya? Iya, orang yang ada di sekitar situ kita sebutnya ya. Entah di sini. Entah kuncennya atau siapa ya? Saya nggak nyebut kuncen, tapi mungkin ini oknum atau orang yang memanfaatkan itu. Karena kadang banyak orang mas pada di bawah. Akhirnya pohon itu dikasih pagar. Sekarang nih? Iya. Jadi nggak bisa tiduran lagi di bawah? Iya, kalau dulu kan ada yang nekat tuh ini mas digerak-gerakin, goyang-goyangin. Nah mereka yang kadang tertidur atau mereka yang ya kayak seolah semedi lah mas ya, itu ada yang nakal itu memang dilempar. Jadi saya sempat dengar cerita tentang itu, isu tentang itu. Baru yang nih bayar 3 juta gitu diduitin ya? Dimaharin istilahnya. Biar permintaannya terkabul? Biar lebih menyempurnakan gitu loh mas, ada syukurannya gitu. Ya kali doa masa dibeli kan? Kita doa gimana caranya membeli Tuhan gitu. Iya, buat katakan kita kan tetap ketulusan ya mas ya, dimanapun tempatnya. Kalau saya meyakini itu juga ketulusan dan kepercayaan gitu. Ya. Nah kalau tentang yang itu memang saya nggak langsung mas, jadi saya ngeliat ke atas tuh memang jatuh daun. Itu memang yang entah kebetulan atau sesuatu hal yang memang sudah diarahkan ke situ ya secara yang Maha Kuasa gitu. Tapi hati saya nggak mau waktu itu suruh maharin orang. Saya nemu jatuh. Itu. Nah ditakut-takutin nggak om pas nggak mau nih, nolak? Nggak mau, ditakut-takutin nggak? Ya kayak mukanya berubah. Berubah? Dan kesannya intimidatif gitu. Seolah-olah ketika kamu nggak bayar ini, belum sah gitu loh mas. Tapi saya nggak mas, rezeki yang ngatur yang kuasa. Iya bener, ngapain bayar ke dia ya? Kasarannya, kecuali kalau saya memang mau ngasih gitu. Karena waktu itu di dompet cuma tinggal 50.000 saya. 3 juta gede juga ya lo mas? Iya gede lah mas. Gitu. Siapa yang bawa duit 3 juta cash gitu? Itu waktu itu, kalau katanya gini mas, kalau ngomong tentang cash itu, pernah ada yang bilang di sana memang ada yang ngarahin bisa ke mesin ATM. Mesin ATM, ada mesin ATM-nya di sana? Tapi nggak di sekitar situ, mungkin di tempat lain. Bahkan disediakan.
Tapi transfer gitu QRIS nggak bisa bayar? Kalau zaman saya waktu itu saya nggak tahu, belum, Nggak karena bisa? saya ke sana 2012-2013. Oh, Karena memang tujuannya untuk ziarah main mas. oh iya. Gitu. Kalau yang syuting itu kan saya memang fokus tuh cerita Iya. tentang sejarahnya, syutingnya seperti Oh, oke. apa. Dan itu bukan kepercayaan kejawen berarti Om ya? Yang Bukan, Mas. kejatuhan buah itu? Enggak, itu menurut saya satu keyakinan aja yang ketika cerita itu tersebar, itu kan menjadi satu pemikiran atau suatu sugesti bahwa ketika memperoleh sesuatu hal ini, berarti kayak di ACC gitu loh mas. Oh, oke. Gitu. Padahal itu pohon ini ada ceritanya juga, cerita secara sejarah. Bentuk validasi doang ya Iya, sebenarnya? iya. Ah, I see. Dimanfaatkan atau seolah-olah kamu boleh bawa, ini resminya itu harus ada mahar sekian. Wih, gile. Bilangnya resmi? Berkata ini boleh dibawa, tapi nanti resminya ataupun ini setelah syukuran. Langsung nyebutin mas, kurang lebih 3 juta. Syukuran tuh dimakan sama mereka berarti? Kembali ke kita atau sesuatu hal yang kita harus bayar ke mereka, kemudian nanti dibelikan. Terus Dibelikan dimakannya kambing di saat waktu yang sama atau gimana? Kemungkinan ya. Oh, Nah ngomong tentang kambing ini juga saya pernah dengar cerita mas. apa tuh? Jadi kambing kendit itu, kambing hitam, yang itu di perutnya itu ada kayak garis warna putih. Kambingnya, jadi kambingnya khusus kata mereka. Oke. Jadi nggak kambing sembarangan, Oh alah. kambing kendit namanya. Oke. Jadi kambing tapi yang dia hitam, kambing Jawa, kambing Iya, lokal gitu. Tapi di sini ada sabuk atau kayak bulu warna putih yang melingkar. Melingkar sebadan gitu? Iya. Nah kalau ini memang benar ada hewan kayak gitu kan langka mas. Iya, langka banget bener. Nah gimana cara? Gimana triknya? cara dia produksi? Dicat mas. Iya, dicet ya? Terus nanti kambing itu dilepasin di hutan katanya gitu. Nah karena kambing ini kan kambing yang digembalain ya. Iya, Ya dia pulanglah ke rumah orangnya yang ngembalain. iya, di bleaching. Di bleaching. Iya, ya itu ada yang bilang gitu juga mas. Jadi mereka yang nyariin nanti pakai kambing kendit syaratnya gimana? Nah, misalkan ada cerita di sini bilang kambing itu kalau dilepas kayak kita itu ngelepas dia nyari rezeki. Nah kan kambingnya dilepas pulang ke kandang. Iya, bener. Gitu. Ada yang kayak gitu juga mas. Saya pernah waktu melakukan riset di sana seperti itu. Saya dapat laporan juga katanya itu yang katanya syarat untuk syukuran ya. Itu kambingnya beneran dibawa. Itu sebenarnya sewa katanya. Ada juga 100.000 per hari teman-teman. Kambingnya ya. Katanya iya. Ada yang laporan ke saya lewat inbox. Dia bilangnya gitu. Nih udah saya beliin ya. Orang kan nggak nungguin sampai dipotong ya dan semacam. Orangnya pulang lihat dibalikin aja lagi. gitu. Iya. Iya katanya gitu. Jadi kasusnya hampir sama mas. Seperti yang saya dengar tadi. Iya. Itu yang kambingnya cuma dicat doang. Iya bener dicat doang. Terus dilepas. Dilepas lagi, iya bener. Itu Dilepas. mas. Berarti hampir sama mas. Banyak ya oknum-oknum ini cara nyari duitnya. Iya. Kacau. Iya, jadi kalau sebenarnya kita lihat itu kan ini tempat sebenarnya tujuannya untuk ziarah mas pada awalnya dan untuk napak tilas. Jadi kalau ziarah itu tentunya kita mendoakan beliau yang Udah dimakamkan. Iya, Karena kata pesarian itu kan dari kata sari, jadi tidur ya. Oke. Beliau yang kalau di pesarian kan berarti beliau yang kasarannya tertidur di situ Tertidur, atau yang dimakamkan. Nah pemahamannya bahwa kalau ketika kita ziarah itu berarti kita mendoakan yang sudah wafat itu dan tidak boleh minta-minta mas Marcel. Iya benar, minta ke dengan makam. dengan mayitnya, Iya, dengan iya, jenazahnya. betul. Ini yang kemudian membuat beberapa orang-orang terdahulu itu tidak mau dibuatkan makam sebenarnya. Oh. Jadi sempat ada ya? Ada, iya. Mereka Iya. penolakan untuk Iya, dibuat para makam. leluhur itu. Jadi mereka tidak mau dibuatkan makam kenapa? Karena khawatir nanti anak cucunya jadi musyrik. Oke. Dengan datang ke makamnya tidak mendoakan tapi meminta. Meminta. Gitu. Iya, iya. Ada tuh satu orang teman saya yang explore YouTuber itu datang ke sana ke Gunung Kawi. Pas dia explore sendiri, saya udah selesai nih explore kan gantian tuh. Iya, iya. YouTuber lain. Muter sebenarnya. Iya, gantian. Di atas itu ada yang lagi ritual, lagi doa gitu. Dia mintanya ke makam, katanya. Minta ke makam dan katanya nih duit 300.000 diikat, didiemin katanya jadi 1.500.000. Itu beneran mas kan? Iya makanya aneh banget. Logikanya nggak mungkin Aneh mas. banget. Iya, logika enggak. Iya makanya katanya 1 jam juga jadi 1.500.000 gitu. Lah, terus akhirnya saya tanya ke teman YouTuber saya ini, dia ada pekerjaan nggak gitu? Tapi dia bilang katanya pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba ada rekening masuk kan, uang ke rekening masuk. Nih dikasih lihat nih, tiba-tiba ada yang masuk kayak gini. Saya tanya, dia kerja apa? Ya dia punya
kayak kebun, terus petani juga. Ya itu mah jualan. Mungkin 300.000 diikat itu buat mancing, menurutnya dapatnya dari transferan mungkin ya, nggak nambah gitu. Nah, yang aslinya kan di depan mas harusnya. Iya. Kalau beneran harusnya iketannya itu ya. Ya harusnya nggak 100.000 mas, mending $100 mas. Nah iya benar. Dikurskan lebih tinggi. $300 gitu. Iya. Gitu. Kenapa harus rupiah ya? Iya makanya. Nah jadi orang-orang kayak gitu dia katanya mau diwawancarain, pembuktian mau gitu kan. Tapi ya nggak ada buktinya, klaim doang. Nanti nunggu sejam nih, males ya kita nungguin ya kan. Nanti sejam nggak ada, nunggu lagi. Wah berarti belum ada kepercayaan dan semacam. Ada aja alasannya gitu. Iya. Jadi ya memang kalau di sana ya aslinya ziarah dalam Islam juga kan kita ziarah yang mendoakan yang dimakamkannya. Karena memang dalam Islam dipercaya orang yang sudah dimakamkan udah masuk alam barzah nggak bisa berbuat apapun. Gimana caranya kita doa ke dia terus dia bisa mengabulkan? Kita, ya. Iya aneh banget. Dan kejauhan juga nggak ada ya kepercayaan itu. Iya kan kita gini mas, mikirnya filosofinya kita berdoa di makam itu bahwa misalkan nih kan yang kita datangi itu kan seharusnya disarankan ya mas, itu makam pendahulu kita. Misal maaf ya orang tua kita sudah nggak ada, betul. Kakek nenek, buyut, itu harus kita datengin pertama mas. Sebelum kita ke yang lain. Betul. Nah, kita nggak sebut semua, tapi ada satu pembelintaran budaya bahwa orang tuh pulang, saya habis ziarah ke tempat ini loh, makam ini loh, ke orang penggeden ini gitu. Itu menjadi satu kebanggaan. Betul. Dan mereka menganggap bahwa ketika meminta ini itu nanti bisa sukses, bisa mulia, bisa kaya. Padahal konsepnya nggak gitu. Ketika kita datang ke orang, oke lah ini orang pembesar, misalkan itu seorang raja, alim ulama, atau seseorang bangsawan pada waktu itu, kita berdoa pada Yang Maha Kuasa, pada Allah itu, bahwa samakanlah saya setidaknya dengan orang yang pernah dimakamkan di sini. Iya benar. Gitu. Itu baru boleh. Itu mas. Ketika kita sudah mendoakan yang wafat dulu, baru kita ada dalam hati yang Maha Kuasa, yang Maha Pemurah, yang Maha Kaya. Setidaknya saya disamakan lah rezekinya. Kalau bisa lebih mah lebih. Atas bisa lebih. Itu kan konsepnya harusnya seperti itu. Sebenarnya gitu. Termasuk menggunakan wewangian ya. Kalau kita sebut dupa, bunga. Tadi benar mas. Jadi dupa itu ataupun hiu ketika ditancapkan itu kan wangi semerbak asapnya itu membumbung tinggi. Betul. Seperti harapan doa kita. Filosofinya sebenarnya. Nah bunga misalkan di sini ada melati. Nah melati dalam Jawa sendiri melati kan lakumu sing hati-hati, jalanmu yang hati-hati. Jadi hanya sebagai pengingat saja, simbol aja mas. Simbol itu ya. Tidak kemudian terus itu buat ngasih makan ya jin sesuatu itu memang kan kalau kita sebut jin sendiri kan suka sesuatu yang beraroma. Nah kalau tujuannya kita nggak untuk ngasih, hanya untuk pewangi ya. Niat kita mas. Tergantung niat kita gitu. Jadi memang ada pembedaan antara ziarah yang sebenarnya gitu. Terus sebenarnya gini Om yang saya tangkap ya, banyak orang-orang di masyarakat Indonesia udah termakan mungkin karena bertahun-tahun ya isu pesugihan ini beneran efektif di Gunung Kawi, sehingga ketika Pak Kuncennya menjelaskan di sini nggak ada pesugihan, adanya ngalap berkah. Nah, dibilangnya sama netizen tuh dianggapnya wah ini mah dia pakai bahasa lebih santai aja. Lebih halus gitu. Lebih halus. Sebenarnya pesugihan tapi disebutnya ngalap berkah. Padahal dalam Islam juga ada ajaran ngalap berkah. Kan ada. Bahkan di salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa sumpah demi Allah bahwa Rasulullah SAW ketika dia meludah atau mengeluarkan dahak dan ludahnya tidak pernah menyentuh sampai tanah. Selain para sahabatnya itu berebut untuk mengelap ke kulit. Tapi itu khusus Rasul ya, bukan keturunannya. Nih banyak yang menyalahartikan, tuh berarti keturunan Rasul gitu juga. Enggak juga. Itu khusus Rasul SAW, khususon loh kalau dalam Islam. Jadi kalau di era sekarang ngalap berkah dalam Islam juga diajarkan, yaitu kita mendengarkan alim ulama, orang soleh. Kita duduk di pekajiannya, berharap kebaikan dia sama rata kayak kita. Kita dinilainya baik seperti dia, kan gitu juga sebenarnya. Jadi bukan bahasa halus dari pesugihan teman-teman. Itu beneran ngalap berkah bagi kepercayaan kejauhan di sana, yaitu dengan ziarah di sana, berharap kebaikan gitu. Namakan ngalap berkah ya Mas. Ngalap itu kan memperoleh atau mengambil ya. Mendapatkan berkah ini kan sesuatu hal yang memberkahi ya, atau sesuatu hal yang menjadi barokah gitu ya. Bukan berarti dari orang itu gitu. Karena ini menjadi salah tafsir juga Mas menurut saya. Ibarat kata
maaf kata ya, orang yang dianggap memiliki apa karoma, kewaskitauan atau apa, air mandinya aja bermanfaat kan gitu. Iya benar. Kasarannya Mas ya. Iya benar. Gitu. Tapi kan sebenarnya ketika kita doa bareng-bareng tujuannya positif, yaitu berkah yang diperoleh. Bukan berarti peninggalan bekasnya. Iya, bukan, betul. Gitu. Karena benar, orang ada satu kebudayaan itu loh Mas, yang mungkin agak sedikit susah di apa ya, kalau kita luruskan, kita sembunyikan gitu, ataupun kita arahkan ini enaknya mau kemana gitu, karena memang apa ya, satu pemikiran yang pendek menurut saya. Iya benar. Gitu. Itu seolah-olah solusi ekonomi gitu. Ekonomi iya. Padahal ya orang-orang sana juga, dan kepercayaan masyarakat tuh dimanfaatkan sama oknum-oknum di sana memang ya. Ya kan, entah ini oknumnya beneran kuncen sana kah, memang cara nyari duitnya kayak gitu, atau memang masyarakatnya yang nggak mau dijelaskan sebenarnya nggak ada loh, gitu kan. Karena saya menjelaskan Gunung Kawi itu sebenarnya adalah tempat kejawen aja, penolakannya besar banget tau. Iya. Penolakannya enggak, di sana dari kakek nenek saya udah dikenalnya pesugihan gitu. Iya. Nah, itu kan sebenarnya yang sulit diluruskan isu-isunya. Iya, sebenarnya kita ngelihat ini dulu Mas. Ini kita mungkin saya kita berbagi Mas Marcel ya. Mungkin yang saya tahu tentang Gunung Kawi itu seperti apa. Iya, kalau kita lihat secara kajian sejarah dan kapan dia berubah menjadi tempat pesugihan tanda petik Mas. Iya, benar. Gitu. Karena kalau kita sebut dalam KBBI itu pesugihan itu memang salah satu cara yang dipercaya atau diyakini untuk memperoleh kekayaan dengan cepat. Tapi dengan jalur gaib. Iya, betul. Gitu. Ini secara KBBI lah, kata pesugihan, kata sugih. Iya. Sugih itu kan kaya. Iya, sugih kaya. Sugih itu kan kaya. Namun sebenarnya ini ada satu persepsi atau kita sebutnya pembelokan, distorsi. Di mana kalau kita lihat lebih jauh Mas ya, Gunung Kawi itu mungkin kita kembali ke 1000 tahun yang lalu lah, di masa kerajaan-kerajaan ya. Misalkan di kerajaan Kediri sampai kerajaan Majapahit, itu seperti apa Gunung Kawi kita lihat itu. Sebenarnya Gunung Kawi itu satu tempat untuk menuntut ilmu Mas, untuk belajar. Untuk belajar tadinya. Iya. Tapi belajar di sini umum, ilmu pengetahuan. Termasuk ilmu untuk astronomi Mas, pengamatan bintang, ilmu untuk bercocok tanam. Kemudian juga ilmu agama, karena waktu itu yang masih kebanyakan ada kepercayaan Hindu Buddha ataupun Siwa Buddha pada waktu itu. Sebenarnya mungkin nanti kalau Mas Marcel ke sana, mungkin masih banyak juga beberapa petilasan-petilasan atau candi-candi kecil. Gitu. Di Pesarian ya? Di sisi lereng yang lain. Sisi lereng. Nah, sebenarnya Pesarian itu muncul itu di abad ke-19 Mas Marcel. Baru jauh. malah? Iya, jauh. Kalau keratonnya lebih dulu? Keratonnya lebih dulu sebenarnya. Nah, ini kita lihat yang ini dulu, yang tentang tempat itu dulu kisahnya seperti apa. Nah, kata Kawi sendiri itu kan bisa dari beberapa aspek Mas, gitu. Karena dalam bahasa Sanskerta sendiri, Kawi itu bisa kita sebutkan sebagai syair atau puisi. Gitu. Sehingga kan ada aksara Kawi, ada bahasa Kawi gitu. Ini yang lazim dipergunakan oleh para sastrawan klasik Mas. Jadi para pujangga. Yang kalau kita lihat dulu kan ada kitab-kitab yang dulu dalam lontar, itu dalam prasasti itu loh Mas. Jadi tempat untuk menuntut ilmu. Gitu. Nah, mereka yang berhasil di sini itu mendapatkan gelar atau wisuda. Wisuda kayak sekolah lah ya? Iya, sekolah, iya. Makanya ada sertifikasinya gitu? Iya. Itu. Tadinya? Jadi kayak disebut ini ya Mas, kawitran atau apa gitu. Jadi mereka itu selesai di situ. Karena kan Mas pernah dengar nggak kata-kata kakawin? Misalnya kakawin Arjuna Wiwaha itu. Jadi itu kitab-kitab ini Mas, kayak karya sastra zaman dulu. Gitu. Misalkan Puprapanca, misalkan ada kitab Negara Kertagama, kitab Sutasoma, kakawin misalnya gitu. Nah, kata kawi itu Mas. Kawi itu merujuk pada detail akademis sebenarnya pada waktu itu. I see. Itu dari kata kyawin, dari kyawin dari kata kyawi dalam bahasa Sanskerta itu artinya syair atau pujangga atau puisi. Gitu. Nah, seseorang itu ketika bisa menempuh tentang hal-hal berkaitan dengan kyawi itu atau menjadi seorang pencerah ilmu pengetahuan, dia nanti kan otomatis ya Mas, orang ketika menimba ilmu belajar itu kan pasti efeknya itu adalah kaya Mas.
Iya, sebenarnya iya. Efek loh mas, kaya itu. Efek iya, benar. Misalkan kita belajar. Resiko ketika Iya. kita belajar terlalu banyak, kaya. Iya, benar. Makanya kita menguasai suatu bidang. Ketika iya, kita menekuni bidang itu, Betul. kita bisa mencari uang dari situ. Betul. Oh, itu dasar-dasarnya. Iya, makanya sebenarnya kaya itu bukan tujuan mas, tapi efek. Efek, iya benar. Nanti kalau orang ilmunya banyak, pengalamannya banyak, pasti kaya. Iya benar. Kan gitu, karena efeknya. Dan kaya yang dimaksud atau sugih yang dimaksud itu, kalau di Jawa sendiri tidak selamanya sugih uang atau bondo atau harta, tapi bisa sugih ilmu, pengetahuan. Oh, I see. Itu jadi, Mas Marcel, awal-awalnya. Jadi awalnya tuh Gunung Kawi nggak ada hubungan sama goib berarti ya? Enggak mas, jadi memang tujuannya untuk kemampuan spiritual. Jadi tentang kebatinan di sini adalah olah batin. Karena untuk tujuannya berguru. Jadi di situ untuk mencari apa mas, kalau kita sebut ada beberapa yang orang disebut itu apa ya, kalau di Jawa Barat kan kayak karuhun ya mas ya. Kalau di Jawa itu kabuyutan. Oh, oke. Kabuyutan. Jadi orang yang disepuhkan, orang yang menjadi seorang dosen pada waktu itu gitu ya. Nah, kata sugih itu sebenarnya tidak hanya melulu tentang sugih harta, tapi juga sugih ilmu gitu. Nah, hal ini kemudian semakin lama kan bergeser Mas Marcel ya. Kalau sebelum kita masuk abad ke-20. Nah, di abad ke-18, di tepatnya tahun 1871, 1876, memang ada dua tokoh penting yang dimakamkan di situ. Tapi tokohnya adalah penyebar agama Islam. Penyebar? Iya. Oh, itu penyebar? Iya. Yang di keraton atau? Di Pesarian. Di Pesarian ya? Iya. Oh iya. Itu ada Mbah Jugo sama Raden Mas Imam Sujono. Oh iya. Dan Mbah Jugo ini sebenarnya salah satu apa mas, kalau kita sebut abdi kinasi atau pengikutnya Pangeran Diponegoro. Oke. Ketika dulu terjadi perang Jawa, Iya. ketika Pangeran Diponegoro ketangkap Belanda, beliau ini mengasingkan diri. Salah satunya ke Blitar dan juga ke Gunung Kawi ini. Oh. Gitu. Yang jadi di keraton juga itu yang dimakamkan pengajar jangan-jangan? Iya. Pengajar-pengajar yang dulu? Iya, karena kan ada beberapa, ini kalau tentang ini saya belum menemukan secara literatur resminya mas ya, tapi memang kita lihat dari folklore. Jadi beberapa raja-raja dulu, orang-orang keraton masa kerajaan Hindu-Buddha, itu kalau meditasi di keraton mas. Oh, oke. Jadi apa, kan mereka menganggap bahwa hutan, gunung itu kan untuk sembahyang, untuk proses meditasi, karena kalau saya berpikir bahwa gunung itu tempat yang tenang mas. Iya benar. Tempat yang sunyi. Tempat tenang, tempat sunyi. Jadi untuk meditasi, untuk sembahyang, untuk berdoa itu lebih nyaman. Lebih masuk ke hati gitu. Lebih masuk ke hati, karena kesendiriannya itu, kesunyiannya itu. Nah, karena ini menjadi tempat untuk keraton, banyak orang datang dari keraton, itu akhirnya disebut Keraton Gunung Kawi mas. Tapi bukan kerajaan. Oh, bukan kerajaan. Petilasan mas, petilasan orang-orang keraton yang pernah semedi di situ. Oh, oke. Salah satunya adalah Prabu Kameswara. Prabu Kameswara ini dari kerajaan Kediri waktu itu, ketika di masa akhirnya dulu ketika buntu dengan permasalahan negara, semedilah di situ, akhirnya mendapatkan kayak kita sebut itu kalau dalam entah di kejawen ataupun dalam Hindu itu kan isik mas. Ya gitu. Jadi dapat ini. Berarti udah berganti tuh Gunung Kawi pada saat itu, dari mulai tempat belajar menimba ilmu jadi tempat meditasi. Iya, udah berganti. Udah sebenarnya hampir sama semua mas, untuk tempat itu sama. Oh. Karena gunung ini kan sunyian. Satu ya? Iya. Oh iya. Ada yang tempat belajar, ada yang doa di situ. Iya. Oh. Kemudian kalau kepercayaan orang-orang kita dulu bahwa gunung itu tempat yang paling pas untuk apa ini mas, pemakaman. Gitu, untuk tempat pesarian. Karena luas ya? Karena luas dan tinggi biasanya, gitu. Karena diyakini seperti itu. Terus tempat pesarian itu atau pemakaman itu kan yang tenang mas. Nah salah satunya dua tokoh utama ini yang tadi dimakamkan kemudian menjadi pesarian Gunung Kawi. Gitu. Nah di awal abad ke-20 lah ini mulailah yang kita dengar sekarang untuk pesugihan mencari harta. Tumbal itu dan semacamnya. Itu jadi di tahun 1930 itu sejarahnya. Iya, di tahun 1930 itu mas, kalau kita sebut Hindia Belanda waktu itu Indonesia dan terkena dampak dari krisis moneter global. Iya benar. Itu atau krisis Malaysia itu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, kolab, banyak orang yang sakit karena itu. Salah satunya diawali ketika ada seorang Tionghoa waktu itu yang mungkin mengalami sakit ke Gunung Kawi. Gitu. Ketika di sana beliau ini mandi, mungkin hampir sama kayak padusan atau melukat, sembuh mas. Akhirnya menyebar cerita itu untuk mencari tempat penyembuhan tuh di situ. Dan ini cerita ini mengalami distorsi terus, perubahan. Dan cerita yang kita kenal
tempat untuk mencari pengobatan alternatif itu kan cepat Mas nyebarnya. Iya benar lagi di Indonesia. Iya, ditambah lagi karena tahun 1930-40 terjadi krisis juga, ada salah satu pengusaha terkenal juga pada waktu itu yang bangkrut, akhirnya datang ke Gunung Kawi, dapat mimpi, akhirnya membuka usaha rokok. Oke. Terus jadi kaya raya waktu itu, termasuk beberapa kita sebut salah satu konglomerat juga pada waktu Ini itu. pengakuan si orangnya kah atau pengakuan dari masyarakat? Bisa dua-duanya Mas. Oh, pokoknya ceritanya kayak gitu ya. Iya, Kita iya. nggak tahu pengakuannya dari mana ya. Iya. Asal Itu muasal. akhirnya menyebar. Akhirnya karena di tengah kebunuhan waktu itu, mereka datang ke situ dengan spekulasi menurut saya Mas. Iya. Nah, ada Brasil yang tidak. Brasil di sini tidak semuanya tentang ini loh Mas, pesugihannya. Iya. Bisa jadi dia ketika ke situ berdoa dijabahi. Dapat kerja, iya. Dapat Benar, kerja, dapat kerja. atau ketika dia sudah lelah di situ mimpi, dari mimpi ini menjadi satu persepsi baru, oke saya akan buka tentang Jadi ini. ide, iya. Jadi ide. Akhirnya orang ini kok mikirnya gampangnya Mas. Iya betul. Nah ditambah lagi dengan kata-kata bahwa misalkan ke situ harus bawa ini, bawa tumbal ini, bawa sesuatu hal ini. Dan cerita yang kelam, misalkan harus dengan nyawa ini, dengan itu. Ini cepat nyebar Mas Marcel. Iya lagi, bener. Nah Hoax- ini hoax itu, yang sebenarnya mulai terdistorsi Gunung Kawi bahwa menjadi tempat pesugihan harus spiritual bawa nyawa itu dapat ke-20 awal oh, sampai sekarang. siapa yang menghembuskan nggak tahu ya. Yang Iya. tumbalnya ini kan kalau yang rokok tadi dia nggak menghembuskan pakai tumbal kan? Iya ini mungkin Mas kalau kita sebut itu seiring berjalan waktu. Oh, Gitu. mungkin orang awalnya ritualnya nggak pakai tumbal nih. Iya. Doa, Iya, tapi mungkin- nggak ada efeknya ya. Iya mungkin juga jalur khusus Mas. Oh, Ada yang kayak tadi mungkin kita sebut oknum di situ. Iya, Mungkin benar. kamu lebih cepat pakai kambing. Loh kok nggak jadi lebih cepat lagi apa anak gini-gini kan gitu. iya, iya. Mungkin juga gitu. Mungkin dia, saya menduga ya, dugaan saya jangan-jangan oknum-oknum kuncen-kuncen ini, mereka bilangnya ini harus pakai pesugihan anak, tapi karena anak itu kan manusia, bisa ditukar sama kambing, mungkin gitu. Itu juga bisa. Iya, bisa jadi. Kebalikannya juga bisa. Iya betul. Iya, sebenarnya kalau kita ngomong tentang tempat-tempat pesugihan di Indonesia atau di Jawa itu kan banyak Mas Marcel. Iya, Kalau kita ngomong kita dugaan ya. dugaan iya. Tapi kenapa Gunung Kawi yang lebih kuat untuk itu? Iya, Karena benar. banyak sekali kemudian menyita perhatian banyak orang untuk datang ke situ. Salah satu petinggi-petinggi juga. Iya, Termasuk pengusaha-pengusaha yang sukses, yang jadi konglomerat, Iya. artis-artis yang terkenal macam-macam. Ini jadi ke blow up itu loh Mas. Padahal kalau kita ngomong pohon, misalkan hanya sebagai media saja, Iya, betul. sungai, laut, semuanya kan semua bisa dimanfaatin gitu ya. Ketika orang-orang yang kita sebut putus asa, itu akhirnya mencari jalan terakhir ya ini. Iya, jalan pintas kan Pintas sebenarnya. ini, Kan? iya. Iya, ya. Sebenarnya yang kesana malah kebanyakan diduitin lagi kayak yang tadi Om Hao bilang. Betul. Maka dari itu ya saya mengedukasikan itu biar mereka-mereka yang udah sulit ya udah larinya ke Tuhan, bukan malah ke kuncen-kuncen ini atau oknum-oknum kuncen malah diduitin. Bukan malah kaya tapi malah nambah utang kan kayak gitu. Iya, Mas. Apalagi terjebak pinjol kan ya. Nah itu makanya dia kan pasti mikirnya kan gitu ya. Wah kalau bayar sekian pasti langsung nih kaya. Akhirnya pinjol, kelilit pinjol iya. Akhirnya ya udah. Kayak kagak ya. Iya malah kaya miskin. enggak malah miskin parah ya, malah miskin melintir kacang. Iya. Kalau menurut Mas sendiri bagaimana Mas kalau orang-orang yang sudah terjebak masuk kayak gitu-gitu? Sayangnya nih Om Iya, Hao, dari pengalaman saya mengedukasi orang ya. Iya. Orang yang udah terlanjur percaya memang nggak mau diingetin. Iya. Iya Dan makin hancur padahal. Iya. Kayak sama kasusnya kayak orang yang kena tipu tokek lah. Ya dulu harganya berapa miliar tuh? Iya, kena tipu tokek. Udah keluar satu, ya kan nanti bilangnya untuk uang geser, keluar lagi. Terus bilangnya uang perawatan, keluar lagi duit. Nanti nih ada dokumen-dokumennya beneran kayak seolah-olah modusnya kayak dari lah ada yang mengesahkan, dari ada mengesahkan. Nanti ini biaya pengesahan dokumennya keluar lagi. Jadi dia ketika itu terjadi dan kita ngingetin, lu ditipu bro. Biasanya orang-orang kayak gitu nggak mau dengerin. Sampai akhirnya mentok dulu, baru mereka, oh iya ya, nyampe uangnya habis total. Oh iya bener, berarti emang ketipu gitu. Begitu juga yang pesugihan gitu kan. Orang-orang yang udah terlanjur percaya isu pesugihan tanpa mau belajar sejarah awal munculnya pesugihan. Apalagi sekarang-sekarang ini ya, ini dibentrokin sama Islam. Iya. Dalam Islam tuh ada pesugihan. Ya, kan dalam Islam melarang. Ada pun melarang, bukan mengajarkan
pesugihan itu beneran ada bikin kaya, enggak. Dalam Islam itu kerjasama antara jin dan manusia kan dilarang loh, untuk saling menguntungkan. Itu pelarangan. Jadi ya sekali lagi teman-teman, mungkin ya salah satunya untuk menyadarkan yang Om Hao tanya tadi. Kita ingetin, terima syukur, nggak terima tunggu mentok dulu. Jadi sampai mentoknya nyoba sendiri, nggak berhasil apa-apa, nggak ngefek apa-apa, baru nyadar biasanya. Iya, udah habis-habisan. Habis-habisan biasanya. Itu kayak kasusnya ini juga penggandaan uang, Mas. Penggandaan uang, iya bener. Sama tuh modelannya, iya. Itu. Iya, dateng, ngelihat sosoknya kelihatan baik, ya kan, ramah, terus dibilangin butuh mahar sekian, nanti keluar mahar, nanti ada biaya ritualnya lagi, biaya beli peralatan ritualnya, keluar, habis baru. Jadi dibukanya harus 40 hari. Gitu. Iya lagi bener, 40 hari. Enggak, bulan purnama, mending 40 hari mah cepet. Ini bulan purnama nunggu berapa lama dulu tuh? Kotaknya, iya. Iya. Nah itu maka dari itu ya memang miris sih sebenarnya. Kita berusaha untuk nolong, tapi orang-orang ini nggak mau ditolong. Makanya saya punya prinsip, kita jangan berusaha keras untuk menolong orang yang tidak ingin ditolong. Kayak ibaratnya ada orang kejeblos di lubang. Kita tawarin tangga dia nggak mau, ya udah biarin aja udah. Gitu, nggak bisa kita edukasikan. Kita fokusnya menolong orang-orang yang masih bisa diedukasikan. Percuma loh ke sana, pesugihan tumbal itu nggak ada loh di sana. Itu isu yang baru beredar abad 20 tadi. Yeah. Orang-orang yang masih mau dengerin, ya alhamdulillah. Kalau nggak mau, tanggung jawab sendiri-sendiri. Iya, gitu. Iya. Kalau waktu ke sana Mas, penelusuran yang bikin Mas Marcel kaget apa selain itu? Waktu itu Mas yang foto-foto tuh gimana? Oh iya, sebenarnya iya sebenarnya itu sih foto-foto yang bikin saya terkejut adalah ngapain nih foto-foto ini sama seperti ketika saya umroh kan di Jabal Rahmah tuh. Sama juga Mas. Di Jabal Rahmah yang pas di gunung tempat pertemuannya dipercayanya ya, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Di situ banyak foto-foto juga Om. Itu kalau foto yang di sana Mas itu orang Indonesia aja Pak, seluruh dunia gitu. Dari muka-mukanya orang Indonesia. Oh, berarti kan budaya yang dibawa ke sana berarti. Iya makanya entah. Ini saya yakin juga bukan budaya kejawen kan ya Om? Bukan Mas. Naruh foto di tempat doa begitu. Nggak ada Mas. Itu kayaknya orang kejawen dulu nggak ada alat cetak foto juga ya zaman dulu. Mas, nulis apa gitu juga namanya doa itu kan batin Mas, nggak sesuatu hal yang tercetak. Betul. Nggak sesuatu hal yang terdokumentasi. Iya benar. Gitu, masuk ya kita doanya kita tulis iya, kan gitu. Nggak ada betul. Nah itu banyak nih Om Hao, foto-foto di sana kan, ya memang ada yang politikus di sana. Iya. Terus ada juga kayak cewek sama cowok sebelahan di satuin fotonya, terus ditulisin namanya di belakang. Ini bin ini binti ini. Ini maksudnya biar dia mau apa gimana nggak tahu ya. Karena ada beberapa inbox yang masuk ke Instagram saya. Wanita yang di foto itu nge-DM, "Bang, kok foto saya ada di sana ya? Saya khawatir dijadiin tumbal." Nggak tahu dia. Iya kan aneh ya. Saya khawatir dijadiin tumbal loh Bang, gitu. Nah, saya duga memang itu orang-orang yang naruh foto selain pertama biar terpilih, ya itu naruhnya politikus lah ya kayak gitu pemilihan. Terus kalau jodoh, kayaknya naruh foto lawan jenisnya di sana. Jadi orangnya nggak tahu tuh. Mungkin ngambil dari sosmed di print. Bisa jadi. Iya. Di print, ditaruh. Lah, ini maksudku kalau memang itu beneran ada, seharusnya para pengemis-pengemis ini yang memang nggak punya uang ini, yang sulit nyari uang, para pengemis, pemulung dan semacamnya. Ya udah kalau emang itu efektif, print aja foto artis cewek ya, taruh sana. Dia nggak perlu kerja. Orangnya iya. Langsung kaya raya. Kalau memang beneran efektif, faktanya kan nggak efektif teman-teman. Itu cuma kepercayaan yang entah. Nah itu dari mana sebenarnya? Kalau bukan kejawen Om Hao? Enggak, itu Mas, kadang gini ya, sugesti Mas menurut saya. Sugesti sendiri ya? Iya, sugesti. Jadi kalau orang Jawa itu ada istilahnya getok tular Mas. Sesuatu yang diomongkan itu nanti berurutan, efek domino. Oh, dianggap bener? Jadi gini Mas, itu kan menjadi seperti sugesti kolektif ya. Oh iya benar, sugesti kolektif. Kolektif ataupun itu menjadi pengaruh kolektif juga bisa. Iya betul. Jadi seseorang yang gini, sesuatu hal yang kebetulan itu akan menjadi kenyataan ketika ini diulang-ulang terus Mas. Secara kita lihat rasionalnya, secara umum ya. Betul. Kita pikirkan gini, oke, mungkin ada orang yang menaruh itu awalnya mengawali dipasang taruh situ. Ini dia cerita kebetulan mungkin dia sudah jodohnya. Iya benar. Akhirnya jadi kenyataan. Akhirnya orang akan meniru itu Mas. Iya benar. Dan maaf ya Mas, kalau di aktivitas kita itu memang orang-orang kita itu kadang ya nggak semua, tapi ada istilah itu sedikit latah. Apa? Oh latah. Oh iya benar. Sesuatu hal itu akan diikuti sama. Iya. Gitu. Iya. Kata kayak
ini nggak jauh-jauh saya ya, misalkan saya jalan awal kayak tadi baru ke sini tuh, saya turun tangga dari bandara itu ada eskalator di sini. Berarti lewat sini tuh saya bisa, cuman saya milih sini karena saya masih mencari tempat eskalatornya di mana. Semua orang tuh ngikut saya. Dalam artian saya kan pengawal mas, awal yang mengawali. Oh iya. Jadi pada ngikut. Itu ada penyebutan ini mas, sebenarnya ada secara psikologi itu ada. Iya, karena bener, saya bukan ranah saya tidak di psikologi, tapi saya tahu tentang hal itu. Mas sendiri lah. Iya, betul. Misal ini ada 3 tempat ngambil air nih, ada orang pertama ngambil ke situ, lainnya akan ikut mas. Iya, ngikutnya di situ. Atau pintu bener. Kita makan lewat kemana? Jadi ada kayak semacam gelombang gitu loh mas. Iya betul. Nah, ketika orang pertama menaruh di situ, mungkin dia berhasil dalam artian ini peluang yang dia pas masuk, maka orang akan mengikut. Tapi apakah peluang ini akan sama? Kan enggak, beda-beda. Secara kalau kita sebut itu probabilitasnya. Betul. Jadi menurut saya ini tidak ada di ajaran manapun mas, tapi sikap atau habit seseorang yang mengawali itu terlebih dulu, akhirnya diikuti di belakangnya. Dan sebenarnya itu kan kalau dalam psikologis confirmation bias. Iya, kan yang disebut gitu juga. Yang mungkin yang naruh itu udah 200 orang misalnya. 199-nya nggak jodoh nih, yang satu ini kebetulan nih jodoh, jadi nih. Orang akan lebih peduli atau notice terhadap yang satu ini. Yang satu, daripada 199 ini. Karena ada kebiasaan juga kita melihat itu kan suksesnya aja mas. Iya, atau benar. yang berhasil aja. Iya betul. Kayak gunung es. Jadi yang lainnya nggak tahu. Iya, nggak dilihat. Gitu. Atau bisa juga ketika orang datang ke situ dia nggak ada niatan itu, tapi melihat ada itu, akhirnya oke dia saya mau masang. Naruh foto ya di sini. Iya bisa benar. juga. Naruh juga ya. Gitu. Kocak. Dan kalau tadi Mas cerita ketika ibadah umroh di sana kok ada seperti itu, saya tanya ini dari mana dulu? Iya benar, dari mana? Mukanya. Kalau di Indonesia kan berarti sama mas, iya, merujuknya, berarti kan di luar negeri nggak ada aktivitas seperti itu. Muka-mukanya mah Indonesia benar, di luar negeri kayaknya kagak ada ya. Paling kalau yang Adam dan Hawa itu bertemu Nabi, itu kalau yang tulisan-tulisan selain Indonesia di batu-batunya orang nulis nama. Tapi foto-foto, saya lihat fotonya muka-muka Indonesia semua. Entah itu kepercayaan dari mana. Jadi bukan di Gunung Kawi doang memang yang naruh-naruh foto itu kebiasaan. Iya, jadi kesannya kayak ini ya, nge-booking gitu ya, naruh. Iya, bahkan kayak dalam kepercayaan santet sendiri kan ada yang naruh foto juga kan. Ada sempat selesai saya dari Gunung Kawi, ada teman YouTuber yang ke salah satu goa gitu. Nah, di situ ada foto kain kafan, terus dililit-lilit gitu, ada foto sayanya. Nemu? Iya, ada YouTuber nemu. Wah, ini jangan-jangan kuncen-kuncen sini atau dukun-dukun sini nih. Gara-gara pesulap merah kemarin bongkar Gunung Kawi, sebenarnya nggak ada pesugihan, dia disantet nih di sini gitu. Lah saya bilang kalau di situ gitu. Iya, lah saya bilang kalau butuh foto harusnya bilang ke saya. Iya. Jangan pakai foto yang itu jelek. Gayanya kurang pas. Saya kira saran ini kalau mau pakai foto yang ini. Jadi sebenarnya entah dari mana ya kepercayaan foto ini, mungkin ya betul kata Om Hao, itu sugesti untuk memperkuat kepercayaan mereka doang. Gitu. Kemudian ketika Mas ini mengunjungi tentang Gunung Kawi ya, ada perspektif baru nggak tentang hal-hal yang dianggap tempat-tempat itu kenapa dibuat mistis, Mas? Misalkan kayak gunung, hutan gitu. Iya, sebenarnya duit lagi Om Hao sih. Karena kan gunung, nah memang ada beberapa komentar juga yang menyebutkan kalau keratonnya itu untuk khusus orang-orang yang berduit, keraton dan persarian. Sedangkan yang orang-orang nggak punya duit untuk ritualnya, biasanya ngalap berkahnya itu ke hutannya. Katanya di hutannya itu beberapa YouTuber, itu saya ngeliat videonya di hutannya, itu ada sajen yang naruh itu coklat. Oh, yang mana saya cerita itu? Iya. Coklat, terus agar dan semacam. Permen, iya. Tadinya saya kalau beneran nemu, saya mau. Pas saya ke hutannya itu sendirian, itu saya memang ngelihat bungkus-bungkusannya Om Hao di jalan. Tapi ketika nyampe di lokasi kok udah nggak ada. Nggak ada isinya, Mas? Nggak ada sajen-sajennya, apa memang bukan di hari H-nya gitu. Iya. Tapi bekas bungkusan-bungkusannya sepanjang jalan ada tuh saya lihat. Tapi nggak ada isinya bungkusnya? Nggak ada. Cuma bungkus doang kan? Iya, udah dimakan berarti kan? Iya, sama orang-orang sana. Gitu. Jadi itu katanya pesugihan yang manis tuh ada di Jawa tuh yang ngasih-ngasih hal manis apa sih? Pesugihan apa ya namanya? Ada tuh namanya tuh. Iya. Khusus saya ngasih makanan manis. Baru dengar Mas, pesugihan yang ngasih manis-manis. Iya, gitu. ada tuh di situ. Kocak makanya aneh banget. Terus kalau di keratonnya ya itu khusus orang berduit, tapi aneh nih.
menurut penuturan kuncinya kan nggak ada duit-duitan. Makanya saya penasaran sih, siapa yang menduitkan sebenarnya, dengan cara apa gitu? Yang menguangkan itu. Yang menguangkannya itu dengan cara apa? Pasti. Kenapa di mistis-mistisin? Karena memang Indonesia suka banget sama horor-hororan kan, dengan tema-tema horor itu. Yang kedua memang ya ada niat uangnya juga di sana di balik. Gitu. Terus itu ya. Ya ini kan lagi viral banget nih Mas ya. Kan sekarang banyak bikin tuh kata-kata tuh. Saya sudah putus asa. Kok kerjaan masih gaji UMR ke Gunung Kawi aja kok ya gitu kan. Oh iya benar. Ada yang bikin gitu-gitu tuh. Kita Mas Marcel nih kalau saya bilang gitu kan. Iya Yang betul. boomingin gitu. Nah mungkin pesan-pesan Mas Marcel nih kalau bagi orang yang niatnya untuk itu ke Gunung Kawi, kecuali mereka yang benar-benar murni ziarah atau napak tilas atau pengen tahu sejarahnya atau pengen kulineran ke sana gitu Mas. Kalau yang memang orang yang sudah akhirnya buntu Mas ya, pengen ke Gunung Kawi, pesan Mas apa? Dengan tujuan negatif tentunya yang kita bahas. Iya betul. Tapi kalau sebenarnya yang kayak postingan-postingan itu kan kayak lawakan meme doang, tapi miris sih. Miris Mas. Iya, miris meme-nya tuh lawakan kayak gitu miris karena saya yakin dari 1000 orang yang nonton ada lah 10-20 orang yang iya juga ya gitu. pasti nganggapnya bukan bercandaan gitu. Itu maksudku miris sih. Nah teman-teman, ketika yang perlu teman-teman pahami bahwa yang ada masalah itu bukan kamu doang. Om Hao saya yakin ada masalah juga. Betul Mas, semua orang hidup. Betul. Kalau ibarat kata maaf ya Mas. Oh iya Mas. Iya, Om Hao ada masalah. Saya juga yang terlihat nggak ada masalah. Ada masalah. Sama. Orang lain, kalau kita tanya satu persatu, minta dia curhat, pasti ada masalah dalam hidupnya. Nggak mungkin ada orang yang 100% terlihat sempurna gitu, 100% sempurna. Kalaupun ada orang yang 100% terlihat sempurna, berarti kalau kata Deddy Corbuzier, berarti ada salah satu yang dia korbankan. Iya kan sebenarnya gitu kan? Kayak misalkan dia mau fokus di ke karir, naik karirnya, kaya raya, tajir melintir, triliun-triliunan. Mungkin kalau kita pelajari lagi hidupnya, yang dikorbankan adalah istrinya. Maksudnya jadi nggak punya waktu, punya keturunan akhirnya. Iya, nggak punya keturunan dan semacamnya. Jadi memang setiap orang ada masalahnya teman-teman. Ketika teman-teman udah ke pojok masalah, balik lagi ke kepercayaan teman-teman sebenarnya. Doa. Karena yang perlu teman-teman tahu, para nabi-nabi zaman dahulu itu juga ketika kena masalah itu harus kepepet dulu, ya kan? Nabi Isa diancam disalib tuh, digeruduk sama massa tuh, banyak, satu negara. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Bayangin, Nabi Ibrahim bisa aja tuh pas digeruduk massa, terus diikat, ya udah saya damai kan bisa kayak gitu. Tapi kan enggak, udah dipojokin masalah, terkadang memang harus pasrah. Biarkan masalah itu selesai dengan sendirinya gitu. Jangan malah ke Gunung Kawi, apalagi diduitin nanti kamu, malah nambah utang. Ini yang miris sebenarnya. Apalagi percaya penggandaan uang. Ini kan pelarian-pelarian mereka yang udah ke pojok gitu. Terkadang saran dari saya, ketika kamu ke pojok masalah, biasakan pasrah, jangan menjalankan apa yang Allah larang. Gitu saran saya. Jadi ya bercandaan-bercandaan kayak tadi tuh yang postingan-postingan, ya anggap aja memang bercandaan doang gitu. Karena percuma kamu ke Gunung Kawi pun kamu miskin, pulang tetap miskin. Mau tambah bebannya banyak. Bebannya banyak. Karena keluar ongkos tuh. Minimal ongkos ya. Iya. Dia dari rumahnya ke sana keluar ongkos tuh. Penginapan tuh seenggaknya. Belum buat lain-lain. Makan, ya kan? Itu malah ngutang. Jadi ya memang secara rasional pikirkan, kalau memang kamu buntu, udah angkat tangan, pasrah aja. Gitu. Ya, ini kalau ada kesempatan lagi Mas Marcel, kalau ke Gunung Kawi pengen kemana? Yang pengen digali apa? Yang belum sih Pesarian ya? Pesarian belum ya? Belum, Pesarian kan ke Keraton dulu ya? Iya, Pesarian, ya? ke Keraton karena kan kemarin pas mau ke Pesarian katanya dilarang, nggak boleh dikontenin. Kalau ke Pesarian, jadi ya udah Gunung Kawi doang. Gitu. Setelah dari Gunung Kawi kan saya ke tempat tempat bertapanya Nyi Roro Kidul juga besok-besokannya, iya pantai-pantainya. Saya explore, ternyata ya lagi-lagi kepercayaan doa lagi itu. Ya, seperti itu Mas, sama foto juga sana. Iya, naruh foto aja. Iya, sama. Dupa, terus bedanya ngalap berkahnya ini dari Nyi Roro Kidul, yang ini dari makam. Gitu kan sebenarnya. Iya. Kadang kita ngomong tentang makam ya Mas, sebelum kita akhiri ya. Memang ada budaya tadi ngalap berkah, ziarah. Itu memang ada satu orang ya, itu bahwa tempat-tempat yang dianggap sakral atau bekas atau peninggalan dari orang-orang tokoh-tokoh ternama pada waktu itu dianggap memang memiliki berkah atau karomah tersendiri. Betul. Tapi terkadang
dipahaminya, ditelannya itu kan bulat-bulat mentah-mentah. Iya. Nggak tahu siapakah yang ada di situ. Iya, Sehingga betul. judulnya juga, apakah Mas Marcel tertarik ataupun pernah membongkar makam-makam palsu? Iya, banyak kan Itu yang kan Mas, dibongkar. karena saya pernah juga ini Mas, sempat dari dosen saya waktu saya kuliah itu pernah ada cerita juga tentang fenomena makam-makam palsu itu. Jadi dianggap ini punya siapa, padahal itu dibangun aja, dia di bawahnya nggak ada jenazah. Nah itu, Itu. tujuannya dari duit Iya, duit kan? akhirnya Duit- diziarahi orang, dan memang ada orang yang khusus kalau kita sebut kayak mungkin, maaf ya, nggak semua, ini disclaimer, mungkin tour agent yang bekerja sama. Iya benar. Artinya ziarah, mungkin ya benar ziarah ke wali atau Iya. apa, dibelokkan kemana. Betul. Tujuan juga itu, Mas. Seikhlasnya gitu kan. Iya, tapi kan Mas, berkali-kali kan. Iya dikali-kaliin betul. Nah itu maka dari itu, aduh makanya miris banget masyarakat Indonesia ini kadang kasihan loh. Iya. Udah mah hidupnya susah, nggak dipeduliin juga gitu kan. Dia berusaha nyari jalan keluar malah ketipu lagi. Iya, Astagfirullahaladzim. dimanfaatin 2 kali itu. Mas. Dimanfaatin 2 kali, iya betul. Ya, mungkin satu hal lagi, mungkin tadi di awal Mas Marcel nyebut selain Gunung Kawi yaitu Gunung Kemukus. Iya benar. Mungkin tertarik juga ke Gunung Kemukus? Tertarik, sangat tertarik karena memang di sana kan prostitusi berkedok pesugihan. Iya. Yang saya tahu betul itu udah umum banget ya kan isu tersebut, dan lagi-lagi teman-teman itu dari 10 orang yang kesana terus melakukan ritual, yang kebetulan yang 1 orang ini dia bakal keluar. Saya habis kemarin dari sana beneran nih ritual gitu. Yang 9-nya yang gagal nggak pernah dipedulikan. Udah mah harga dirinya nggak ada, ya kan? Karena kan ritualnya prostitusi nih, Iya. berhubungan sama yang bukan mahramnya, bukan Iya. suami atau bukan pasangannya teman-teman. Jadi bahkan ada info tukar pasangan juga kan. Iya, benar. Nah, maka dari itu ya itu pernah dibubarkan sama Pak Ganjar. Ya tapi sekarang mulai muncul lagi di warung-warung kopinya, saya dapat info dari YouTuber. Nah, kedepannya ada keinginan tapi nggak tahu kapan. Karena saya masih berusaha untuk jaga-jaga juga. Iya, Biar informasi ketika saya ke sana, orang nggak ada yang kenalin pesulap merah, biar informasinya full. Dapat info total. Iya. Mungkin dari pengalaman Gunung Kawi juga, Mas. Iya, benar. Karena menurut saya sendiri ya, Mas, ini levelnya memang naik. Iya. Untuk fenomenanya ini menurut saya sesuatu hal yang pembelokannya terlalu besar, Mas. Iya, daripada Gunung Kawi ya. Gunung Kawi iya. yang dari, bayangin guys, itu dari, untung Om Hao jelasin tuh. Itu sebenarnya Gunung Kawi tempat sejarahnya, tempat belajar tadi ya. Iya. Tempat belajar, nimba ilmu, bergeser jadi pesugihannya tuh. Iya, Goib untuk ya. aktivitas itu, Mas. Kemukus ini lebih parah lagi beloknya Om Hao. Iya. Jadi kalau Kemukus nggak gunung yang besar, Mas, itu hanya bukit, Mas. Oh bukit. Iya, dia hanya bukit. Itu lokasinya di Sragen ya, Jawa Tengah. Saya pernah mengunjungi juga. Pertama memang konten waktu itu bahas sejarahnya. Yang kedua iseng pengen main sama istri waktu itu. Yang lihat sejatinya kayak apa sih. Ternyata memang tempat leluhur kita disemayamkan di situ. Jadi kalau kita ke sana juga ziarah dan kirim doa. Sebenarnya itu ya. Iya, Nggak ada tuh prostitusi itu sebenarnya. Iya, kan ada dari satu kata beliau Suwargi atau almarhum ini ketika akan meninggal itu satu kata yang terlontar. Ini sedikit ya, Mas, mungkin disclaimer pengantar ya. Boleh. Nanti Biar saya tahu juga nih sebelum ke jadi sana. ada kata bahwa yang pingin mulya openano demenanmu. Yang diartikan kan jika kamu pingin mulia atau kaya, maka rawatnya apa yang kamu sukai. Demenan itu juga dalam bahasa Jawa kadang konotasinya negatif, Mas Marcel. Artinya adalah pacar selingkuhan atau pacar. Nah, Jadi ada 2 arti gitu? Iya, jadi demenan itu sesuatu yang bisa disukai atau yang menjadi ini kayak apa sih, Demenan. kekasih. Iya. Demen. Demenan. Oh iya benar. Dari kata demen, suka. Iya benar. Demen suka. Iya betul. Demenan, sesuatu yang Oh disukai. iya ambigu itu ya bahasanya. Iya, Mas, makanya ini salah tafsir sebenarnya. Karena ada orang yang waktu itu dengan kalau mau kaya berarti kita selingkuh ya. Waduh. Itu karena isunya beliau itu Pangeran Samudra dengan Dewi Ontrowulan itu kan selingkuh, Mas. Isunya. Yang digembor-gemborkan. Faktanya enggak? Padahal enggak, karena belum Pangeran Samudra itu menuntut ilmu sebenarnya. I see. Nah, namanya ini kan Ibu Tiri sebenarnya kan itu istri selir dari bapaknya, kan di akhir Majapahit sebenarnya masa-masa itu. Tapi Dewi Ontrowulan tetap menjaga lah sebagai marwah, sebagai seorang istri kan. Iya. Nah, ketika isu itu digemborkan, mereka itu selingkuh loh. Terus waktu itu ke Mas? Ke Grobyok itu loh, Mas, waktu sedang melakukan itu. Maksudnya hubungan intim gitu ketahuan, terus waktu mau dibunuh
bilangnya ini, padahal enggak. Oh itu hoaxnya. Jadi salah satu petuah yang diberikan oleh Pangeran Sumedho Sugeng Papat yang ingin mulia apa nano demenanmu. Tapi kata demenan ini adalah konotasinya negatif, kebanyakan orang dengar. Maksudnya kayak kalau suka sulap ya udah itu ikutin yang kamu Ditekunin, sukai. iya. Misalkan kalau saya suka sejarah ya udah ditekunin tekuni. sekolah yang lebih tinggi lagi atau apa, karena tadi kalau kita sebut kayak itu kan efek mas. Efek iya benar, efek dari apa yang kita Kita pelajari. pelajarin gitu. Nah ketika itu akhirnya banyak orang yang datang tujuannya untuk mencari ini mas, mencari pesugihan juga. Tapi ini ringan dan enak tanda petik ya. Iya gitu. benar. Karena kalau saya pas tanya-tanya orang sini ya ziarah sama zioro gitu. Zioro itu plesetan mas. Jadi gitu. Akhirnya mereka datang ke situ, siapapun yang ketemu dengan pasangan siapapun, kecuali dengan istri sahnya ataupun tidak dengan orang yang sah gitu, itu melakukan itu sebanyak 7 kali mas. 7 kali itu 7 kali. Oh 7 kali. Bukan sehari, 7 kali bukan mas. 7 kali. Lecet ya. Iya, gempar. Bukan mas, 7 kali dengan pasangan yang sama. Nah, ketika orang datang ke situ akhirnya tidak membawa pasangan, ada jasa sewa kan gitu Oh mas. iya benar. Gitu. Nah itu yang akhirnya dijadiin pusat jualan ya Gitu. kan? Nah itu mungkin yang nanti mas Marcel tuh Iya benar. luruskan Kulik-kulik. yang challenge-nya lebih naik lagi. Iya betul. Gitu. Bener sih, memang harus ada yang bergerak untuk nutup lagi kayak dulu Pak Ganjar kan. Iya, saya sepakat sih mas. Kasihan kayak gitu. sejarah jadi belok gitu. Jadi buruk, mata Indonesia jadi buruk banget. Malah yang dimakamkan di situ kan kasihan juga mas, tempat ini saya kok jadi seperti ini kan. Secara itu kan gitu. Di alam barzahnya ya. Iya. Di alam barzah ini orang-orang ngapain? Kan menurut kepercayaan Islam di alam barzah kita bisa tetap dengar. Iya mas. Kita bisa tahu. Nah, kasihan. Kan kalau di kepercayaan kan juga sama mas, bisa melihat, bisa mendengar, tapi tidak bisa berbicara kan. Oh emang bisa melihat ya? Kalau maksudnya kan ketika di atas kan mas ya, oh, kan iya, tahunya kan tadi mas saya ceritakan masih bisa tahu. Oh iya, makanya tahu, kan bener, kalau ahli warisnya lalu keturunannya pada berantem rebutan warisan kan nangis atau apa. Iya benar. Makanya kita kirimkan doa kan gitu mas. Betul. Gitu. Tapi kan nggak bisa berbicara. Nah ya nggak bisa bicara benar. Nah itu nanti mungkin kita sebagai generasi penerus meluruskan itu. Ini harus seperti apa gitu. Iya tugas kita yang hidup sebenarnya kan. Iya, yang kita tahu sejarahnya ya udah berbicara kita. Dan bukan tentang ngurusin orang lain teman-teman. Tapi ini tentang kita menyampaikan faktanya begini. Gitu. Jadi nggak ngurusin orang lain. Kita peduli lah ke masyarakat Indonesia biar nggak terus-terusan dibodoh-bodohi gitu. Iya. Mungkin kita kalau ngobrol lama mas, mungkin kita habis ini lanjut ya di konten saya betul. Mas Ada. Kita lanjut, jadi nanti habis dari podcast obrolan santai, teman-teman juga bisa berkunjung ataupun nonton di podcastnya Pesulap Merah. Betul, siap. Marcel ya. Oke. Mungkin daripada kita sampai besok pagi, karena nggak ada selesainya. Iya nggak ada selesai, panjang nih, karena sama-sama tahu sejarah kan. Betul. Mungkin kita akhiri dulu mas Marcel. Iya, kita habis ini langsung pindah tempat nih ke tempatnya mas Marcel ke YouTube Pesulap Merah. Ya. Tetap dukung podcast kita berdua dan like, subscribe dan nyalakan lonceng sebanyak mungkin. Dan untuk teman-teman yang ini mungkin pesugihan bagi kita ya, tapi kita jualan mas Marcel. Oh iya. Nah, teman-teman yang ingin koleksi merchandise dari tim KTJ dapat nanti klik atau mengunjungi di toko orange dan juga di toko hijau. Dan kita tutup, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga tansah pinaringan rahayu sakum dumadi. Oke.